Jeng jengat wah. Oh, jenggawa. Beli markisa bakule perawan. Perawane ayu bokonge lemu. Hai jamaah jenggawa yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. I love you too. Tua kemana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini Allah takdirkan kita hadir di halaman masjid yang begitu indah, yang di situ kemudian saya teringat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surganya Allah. Amin. Malam hari ini kita semuanya menjadi saksi begitu indahnya masjid ini, yang saya berharap tidak hanya bagus masjidnya, tapi juga makmur jamaahnya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ada orang yang ditunjuk untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan masjid biasa disebut dengan panggilan takmir. Malam hari ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu kisi-kisi bagaimana memakmurkan masjid. Salah satunya apa? Tolong masjid dibuat yang nyaman, yang sejuk. Beda dengan panggung pengajian, nggak ada kipas angin panas. Ya Allah. Kenapa panggungnya nggak ada kipas anginnya? Karena panitianya minim anggarannya. Nah, kita akan lanjutkan pengajian sambil nunggu kipas angin. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu pentingnya makna masjid. Ketika baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pun, pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Maka kalau Bapak Ibu besok ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah Makkah Madinah, saya kebetulan musim haji ini saya berangkat haji. Saya doakan warga masyarakat Jenggawa mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah kok amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk bisa ibadah haji dan umroh. Anda di Madinah akan diperlihatkan begitu banyak bangunan masjid-masjid bersejarah. Selain masjid Madinah tentunya, Anda bisa melihat nanti di sana ada Masjid Quba. Ada masjid-masjid yang di situ kemudian pernah disinggahi oleh Rasulullah. Begitu mulianya masjid, misi pertama Kanjeng Nabi di di Madinah yaitu membangun masjid. Mila orang-orang yang mau membangun masjid, insya Allah derek sunai Kanjeng Nabi. Kalau tak takon, pas wingi masjid dibangun kira-kira jenengan melu urun napa mboten? Ikut nyumbang napa mboten? Mencurigakan. Kalau lewat amal 2000. Kenapa Pak, Bu? Kalau lewat amal 2000. Kalau lewat amal? 2000. Oh, coba saya tanya. Kalau seandainya malam hari ini pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan ke kotak infak 100.000 apa 1.000? 100.000 apa 1.000? 1.000. Jancuk.
Pantesan, karena hanya 1000 pengajian nggak ada kipas angin. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu rahasia kenapa dakwah Nabi Muhammad SAW begitu sukses, yang pertama, Kanjeng Nabi menjadikan masjid sebagai pusat perjuangan. Kanjeng Nabi menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tidak hanya sebagai tempat untuk sholat, tetapi menjadikan masjid sebagai senter semua kegiatan umat Islam. Makanya kalau kita membaca innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid bukan hanya makmur sholat 5 waktunya, tetapi menjadikan masjid sebagai center of kindness, sebagai pusat kebaikan dan kebajikan. Perkara-perkara yang terkait dengan horizontal maupun vertikal, semuanya bisa kita mulai dari masjid. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah, Allah illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, akan tertimpa kehinaan dimanapun panitia berada kalau pengajian tidak ada kipas anginnya. Allah. Malah ada ibu-ibu di sebelah sana, Gus tak kipasi. Kamu janda ya? Dan alhamdulillah akhirnya datang juga apa nih, kipas anginnya. Begitu ada kipas anginnya, nggak ada colokannya. Sangel angel. Kok keting aku. Kipas anginnya kotor ya Allah. Jadi begitu diurip ke ambune minyak angin nih. Balesem gitu. Mudah-mudahan soalnya mati pengajian bubar. Sudah belum, Mas? Alhamdulillah. Ambune ya Allah. Gak diulangi. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, akan tertimpa kehinaan dimanapun manusia berada, kecuali dia menjaga 2 perkara. Tolong dilihat jari saya, jangan dilihat cincin saya. Malah pamer gitu. Copot isin. Awas Eri. Awas Eri. Saya pakai lagi. Ngajian amplopnya tipis kehilangan cincin. Sodako. Alah, mungkin dulu gaya viralin pakai sewu cerewet. Terus pakai sewu ngerogong kotang ya. Padahal nyuwun sewu pakai duit sewu ini kok gambarin apa Kiai? Pati murah nyekel pedang. Kok iso-isone wong jenggawa iki dilebokke kotang ayo. Iso dibacoki susumu lho.
akan tertimpa kehinaan manusia dimanapun dia berada. Aina masukifu, kecuali dia menjaga dua perkara. Yang pertama, hubungan dia dengan Allah yang biasa kita kenal dengan kalimat hablum minallah. Yang kedua, dengan menjaga hubungan kita sesama manusia atau hablum minan nas. Coro kiai kula ngarteke hablum minallah hablum minan nas niku ngeten. Mang teroke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hablum minallah, mlebune nafas, diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Hablum minan nas, metune nafas, diniati raga nguntungke wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Ciri-ciri ngrugake wong liya, pengajian sound systeme nganging-nganging. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, ketok wujute. Cewek diragatin teh oke, diuntal kancane. Betul Bu? Kanjeng kaya ora ngawur, engko kudu pacare diuntal kancane ngawur. Pengen ngopo meneh ning kono kae. Oh, hadap sana. Aku lakon rono mulih tengeng ndasku. Nah, masjid itu nyuwun sewu, kita desain. Tidak hanya indah fisiknya. Walaupun nyuwun sewu, keindahan itu penting. Maka kenapa dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai. Seperti itu kan. Oh pantes, tukang sone iki ning kamar mandi wanita. Pantesan ngangung-ngangung wae. Sound sistemmu mambu softtek kok. Lalu tak gawe kamar mandi wanita. Berarti pengajian ini jero WC tak tahu. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kenapa kemudian masjid kita buat, kita bangun dengan banyak keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Maka lucu kemudian ketika ada orang Wahabi membuat kategori masjid sunnah dan masjid bid'ah. Lucu menan. Kula kira ngerti. Sak ngerti kula lawane sunnah itu bukan bid'ah. Lawane sunnah niku napa? Lawane sunnah niku napa? Wajib. Kok iso-isone ana kategori masjid sunnah, masjid bid'ah. Kula tau dikirimi Pak di teks akun Instagram. Niki wong-wong Jember aja nganti. Soalnya beberapa waktu yang lalu nyuwun saya justru pemerintah Jember itu justru lebih menguntungkan kelompok-kelompok Wahabi dibandingkan kelompok ahli sunnah. Mudah-mudahan bupati dan wakil bupati ini tidak seperti itu. Amin. Saya di tag Pak di Instagram. Awas, hati-hati masjid bid'ah. Apa perbedaan masjid bid'ah dan masjid sunnah? Masjid bid'ah di dalamnya ada kaligrafinya. Masjid sunnah tidak ada kaligrafinya. Orang yang mengatakan masjid bid'ah di dalamnya ada kaligrafinya, berarti dia dengan sengaja mengatakan masjid Nabawi itu masjid bid'ah. Mergo masjid Nabawi penuh dengan kaligrafi. Bahkan yang masjid Nabawi ini nyuwun sewu, yang ditulis bukan hanya kaligrafi ayat atau hadis, tapi juga nama-nama sahabat. Ada tiang Abu Bakar, ada tiang Umar, ada tiang Utsman, ada tiang Ali, dan lain sebagainya. Berarti apa? Wong kuwi yang mengatakan kalau masjid ada kaligrafinya dikategorikan masjid bid'ah, berarti wong kuwi dolane kurang turune kurang bengi, kancane kurang oke, kopine kurang kental.
Apakah kopinya kental? Kita tes terlebih dahulu. Kita cium baunya dan hasilnya subhanallah sangit. Sangit terpahit. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manis yang kamu habiskan. Nyun sewu Kiai, kalau kopi panas harus langsung saya minum Kiai. Karena saya punya prinsip, jangan pernah sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Neng di bulu raimu, neng di bulu raimu. Oh. Jangan pernah kamu sia-siakan kepercayaan rakyat bulurah. Karena kalau sudah dingin, kamu akan menyesal. Jadi lurah ini repot bu. Ono api era tau dipuji, ono elek mesti dicaci mati. Apa mana begitu covid muncul BLT, bantuan langsung telas. Yang paling mumet mesti bulurah. Kenapa? Karena dicurigai masyarakatnya. Jangan-jangan sing nompo BLT tonggone dewe. Betul bulurah? Oh tenang. Lihat tambahin power ini, aja kecilin. Watos nih. Unggah no titik tapi ojo nganti bengung. Apa dibalik ling? Kowe ngaji aku ngesor ning kono. Sangel lah. Kok gedhi aku. Sing sacet Mas. Ora sonmu apik karo burah tambahi dana kenakalane Mas. Begitu sulit. Dipakan rehan. Amin diketuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi salah kalau orang mengatakan seperti masjid kita yang indah ini itu ada tulisan kaligrafinya apa Pak di depan itu? Asmaul Husna. Ini enggak, jangan dikategorikan bid'ah. Coba Anda lihat Masjid Nabawi. Lagi, ada artis yang ikut kajian Wahabi, namanya Faifi. Dia mempersoalkan penulisan kaligrafi Muhammad dan Allah yang dipasang secara berjajar di masjid. Dia mengatakan ini bid'ah dolalah. Kenapa? Karena seolah-olah menyamakan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Ini tentunya tidak beralasan. Bapak Ibu, pernah nggak Anda memperhatikan kalau masuk masjid biasanya ada kaligrafi Allah sebelah kanan, kemudian sebelah kiri Muhammad. Kira-kira niku enten dasare napa mboten? Yuk kita lihat. Lih, nutupi burimu kae lho. Ingat, dia datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Oh, kono ya jalo. Jadi sejarah ini gini, penjenengan jangan salah sangka kenapa ada kaligrafi Muhammad dan Allah berjajar kalau di masjid atau di rumah atau di tempat-tempat lain, di kantor dan lain sebagainya. Yang penting tempat yang baik. Wong nyuwun sewu Gus Hamid niki kula wonten sedulur teng Jember namanya Gus Hamid. Kadang-kadang simbol-simbol niku penting. Coba kalau Anda punya wifi di rumah, kalau bisa passwordnya dibuat yang islami Pak, sehingga nyuwun sewu katakanlah passwordnya subhanallah, sehingga begitu menggunakan wifi tidak untuk download pornografi. Malu. Kalau bisa nyuwun sewu wallpapernya dibuat yang islami, gambar Ka'bah, sehingga pas delok gambare Gisel awakmu isen. Mosok wallpaper masjid malah delok nyabi kan ra pantes. Lho, mila kadang-kadang simbol iki penting lho. Alah rupamu. Bayangin nyabi sinten Gus? Kun aku wingi bar nonton karo aku. Jangankan nyuwun sewu, gambar-gambar yang itu ayat Al-Quran atau gambar Ka'bah, gambar masjid, gambar Miftah mawon iso menehi syafaat. Kan kula matur Pak, saya itu dikasih penghargaan oleh Leprit dalam 3 kategori.
Salah satunya apa? Sebagai selebritis yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada ratusan truk, bokongnya dilukis gambar Gus Miftah. Sampai yang paling menyedihkan itu satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambar saya, Pak, dengan kuwut-kuwutnya Gus Miftah. Mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Apa kata-katanya? Silitmu adalah rezekiku. Nah, coba Anda lihat betapa dahsyatnya gambar-gambar itu. Apa mana gambar-gambar kaligrafi, apa mana gambar-gambar yang Islami. Mau gambarnya Miftah nih. Singkat cerita, di Kalimantan Selatan ada perempuan pengantin muda, niku ngefans banget kali Gus Miftah. Dari keluarga tidak mampu, meteng 3 bulan, tiap malam sebelum tidur nonton YouTube-nya Gus Miftah. Sehingga yang terjadi nopo, setiap tidur ngelindur nyebut jenenge Gus Miftah. Untuk ngomong pedalaman Kalimantan, Pak. Kalau sampai orang Jenggawa pasti berulah curiga, jangan-jangan sing metengi Miftah. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku codot. Nah, ceritanya Pak, bocah niki minta kepada bapaknya untuk tindak ke Jogja, minta video ucapan untuk anaknya yang sedang hamil. Pak, mau mangkat. Bapaknya hanya punya uang 300.000. Akhirnya berangkat ke Banjarmasin yang jarak tempuhnya 7 jam. Dari Kabupaten Opo Kulo Lali ke Banjarmasin 7 jam. Sampai Banjarmasin numpak bis. Duitnya entek. Pakai barang ini itu ya lucu. Kaget kok sini sekali raine iki. Kaget ini dodo, Bro. Kaget kok rai. Jantung gini yang dodo kan, orang yang cangkem. Jangan-jangan kamu kayak pohon pisang ya, punya jantung tapi nggak punya hati. Kok kurung kalau sak biteng gitu. Niki MC nih. Hah? Oh vokalis kok kurung. Mas siapa namanya? Mas Amin. Kamu makannya banyak apa enggak? Banyak. Kalau orang makannya banyak tetap kurus kayak Amin, itu 2 kemungkinan. 1 anugerah atau nomor 2 azab. Ini azab bukan ini. Banget ya Gus. Terus rupanya kayak takir. Ini ya aja lemu kayak awakmu. Awakmu kelemon. Mbak nonton YouTubeku. Di rumah sakit Jogja iki ana penelitian nih, lak wong lanang wetenge gede biasane manuke cilik. Wetenge gede sarunge dibuka isine mung kaya pentil. Lah sing niki wetenge gede manuke cilik. Lah Amin wetenge cilik manuke tetep cilik. Nah, akhirnya apa Pak? Dugi Banjarmasin mau nyebrang ke Semarang, uangnya habis. Begitu di pelabuhan, lihat truk, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Akhirnya apa? Didatangilah sopirnya. Pak, niki truknya jenengan. Nggih. Bawa kemana? Saya mau pulang Magelang. Oh, jenengan pulang Magelang. Kok truknya jenengan digambari Gus Miftah nopo? Saya ngefans sama Gus Miftah. Bapak badhe tindak pundi kok kaya wong bingung. Saya itu mau sowan Gus Miftah ke Jogja tapi uang saya sudah habis. Lah ngapain Pak mau jauh-jauh ke Jogja? Anak saya hamil, minta video ucapan doa dari Gus Miftah. Akhirnya supirnya ngomong nopo? Nggih pun Mbak, awake dhewe padha-padha jamaah Gus Miftah, nggon jenengan melu kula. Akhirnya nopo diterke sampai pondok. Mergo syafaat bokong truk. Mila Kiai Said itu juluki kula napa? Gus Miftah wali bokong truk. Hah? Wali rondo matamu. Wali rondo iki lho. Kamu janda ya? Cie. Kamu nafsu banget sama aku. Samain jenengan iki lho, Mbak. Wali rondo iki. Ya itulah, karena hidup memang indah bila disertai dengan janda dan tawa.
Kula ngomong napa? Janda. Yo maklum kopine encer kok. Nah, kembali ke simbol. Kenapa simbol itu penting? Kenapa kaligrafi itu penting? Bapak Ibu, saya mau membantah artis yang menyatakan bahwa kaligrafi Muhammad tidak layak bersanding dengan Allah dan tidak pantas dipasang ke masjid. Coba kita lihat sejarahnya. Dari mana kaligrafi itu berasal? Kenapa kok dipasang seperti itu? Benar tidak ketika Nabi Muhammad kaligrafinya disandingkan Allah, berarti seolah-olah kita mentasabuhkan atau menyamakan antara posisi Muhammad dengan Allah. Yuk kita lihat ceritanya Bapak Ibu. Begitu Nabi Adam berpisah dengan istrinya dari surga, kemudian dibuang bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, Nabi Adam kemudian pengen berjumpa dengan istrinya. Siapa Bu istrinya Nabi Adam? Salah. Nabi Adam istrinya adalah Bu Adam. Amin bojone Bu Amin. Jenengmu sama kan? Fuad bojone jenenge Bu Fu. Sing cilaka ki Bu Lurah. Lak sing lanang lurah otomatis sing wedok Bu Lurah. Ning lak sing wedok lurah, sing lanang otomatis bukan Pak Lurah. Itulah menangi wong wedok. Makanya kalau kita ngomong soal Maulid Nabi, siapa yang Joko tingkir ngombe dapat, tukangnya sound system endase mumat. Kita itu tukang sound mau makan ngaji muyo ora cewek. Nah, setelah sekian ratus tahun, ada yang mengatakan 250 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun Nabi Adam berpisah dengan istrinya Siti Hawa. Akhirnya apa? Sekian lama Nabi Adam berdoa, doanya tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Setelah sekian ratus tahun, Nabi Adam berdoa dengan menggunakan asma Muhammad. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas oleh Allah, Adam, selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya apa? Allah pengen tahu dari mana Adam tahu nama Muhammad. Akhirnya Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah pengen ngetes dari mana Adam tahu nama Muhammad. Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad wahai Adam? Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Ya Rob, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku wahai Tuhanku, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, warofaktu roksi, kemudian aku mendongakkan kepalaku. Mendongakkan ini bahasa Indonesia ini apa? Kok amin hilang? Min, gue minggat kok min, Rene min. Pengajian kuwi undang-undange min nyawang raine kiai. An-nadru ila wajil alim fa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Malah kowe ngilang lho min. Ini wae min. Jadi amin perasaanku nggak enak. Setengahnya mulai pengajian insyaallah amin nambah lemu. Bujine mateng kembar 15. Lama khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, fanafakhta fihi, kemudian kau meniupkan ruh ke dalam jasadku, warafa'tu ra'si, kemudian aku mendongakkan. Oh, mendongakkan meneh. Mendongakkan ini bahasa Indonesianya apa, Min? Kok mendongakkan matamu? Mendongakkan mendangakan gitu. Apa gitu? Ma? Dongak kan lho, Bu. Ini tadi ini jenenge dongak. Dongak niku bahasa Indonesianya apa?
Lah menengadah niku ngeten menengadah. Niku lho, angele bahasa Jawa niku lho, Pak. Mila nyuwun sewu bahasa Indonesiane mung siji, bahasa Indonesiane iso 10. Contoh, makan. Makan kula bahasa Arabe mung siji. Akala yakulu, kiai yo yakul, santri yo yakul, preman yo yakul, maling yo yakul. Jajalah bahasa Jawa nih. Wah, dahar. Lah urung-urung badok. Kamu kok kasar? Badok. Pelan-pelan toh. Dahar. Nedo. Madang. Mangan. Maem. Nguntal. Badok. Gaglak. Nyekek. Nutul. Nyosor. Sinten menika bulurah. Kali sinten takmir Masjid As-Saadah. Nembe nopo? Dahar. Enak. Sapa kae? Tukang sound system. Nembe nopo? Nguntal. Warofatu roksi. Aku ngene mawon. Rofaan itu cara bahasa Indonesia apa, Gus? Mengangkat. Nah, aku mengangkat kepalaku. Aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu di pintu surga. Mila apa? Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga. Jadi nyuwun sewu. Kenapa nama Muhammad? Kita membangun masjid, kemudian kita sandingkan dengan nama Allah. Mergo niku gambaran swarga. Mila wong-wong sing makmurke masjid, insyaallah sesuk bakal dilebokke surga. Lah gambaran surga niku ana kaligrafi Muhammad, ana kaligrafi Allah. Mila dipasang ning masjid. Maka kalau orang Wahabi mengatakan kalau nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah seolah-olah kedudukan Muhammad sama dengan Allah, kuwi salah. Padha karo gambare Pak Jokowi dijejerke karo gambare Pak Kiai Ma'ruf. Tetep mawon Jokowi presiden, Kiai Ma'ruf wakil presiden, yang hak dan kewajibannya berbeda. Walaupun kedudukannya jejer, tetapi posisinya berbeda. Ngoten lho. Padha-padha lungguhe ning panggung, niku mengki ya jatahe beda. Nggih napa mboten? Amin lungguh ning panggung, Fuad lungguh ning panggung, Miftah lungguh ning panggung. Padha-padha lungguh ning panggunge amplope beda. Kan nggak mungkin amplopku padha karo Amin. Loh, kan logika berpikirnya ngoten nggih Gus. Dari mana Anda mengatakan nama Muhammad disandingkan dengan Allah, berarti seolah-olah mentas